warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari Rumah Sakit Jejaring, juga Prof. Uud dan juga Prof. Laksono. Terima kasih Dr. Dian kesempatannya. Di sini saya mewakili dari tim koordinasi pengembangan laboratorium riset terpadu, sebetulnya bukan manajer ya Dr. Dian. Tetapi di sini nanti akan saya sampaikan sebetulnya apa saja peruntukan dari laboratorium riset terpadu, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Prof. Uud tadi, bahwa fasilitas ini disediakan untuk menjawab kebutuhan dari para peneliti. Mimpi untuk memiliki sebuah fasilitas yang terintegrasi ini sebetulnya sudah cukup lama ada, dan baru sekitar tahun 2013-2014 kemudian ini mendapatkan support yang sangat luar biasa dari fakultas untuk kemudian bisa direalisasikan ya. Jadi kami di sini istilahnya menyambung estafet untuk merealisasikan hal tersebut. Bisa dibantu untuk dibukakan juga di websitenya. Jadi tadi di research.fk.ugm.acid Bapak Ibu bisa mengakses di situ alat apa saja yang tersedia, prosedurnya bagaimana, alur peminjamannya seperti apa, dan yang perlu ditekankan di sini ini adalah fasilitas riset bersama ya. Jadi shared core facilities. Semua orang memiliki hak akses yang sama. Dan sudah ada peraturannya di situ, alurnya di situ untuk bisa mengaksesnya. Bisa dibuka di research.fk.ugm.acid, lalu di beranda atasnya di Mbak Lastri di atas ada di bagian laboratorium, ya, lalu laboratorium riset terpadu. Ya, apabila diturunkan di situ ada fasilitas apa saja yang tersedia, kemudian pengelolanya siapa saja, prosedur dan tata tertib bisa diklik Mbak. Di situ bisa melihat ada SOP-nya, kemudian tarif penggunaan, lalu alurnya seperti apa, kontak personnya siapa saja. Kemudian kalau kembali lagi di atas tadi bisa juga diakses jenis alatnya apa saja yang tersedia di sana. Jadi memang alat-alat yang tersedia di sini kami pilih yang pada waktu itu kami sudah melakukan dengar pendapat dengan seluruh peneliti baik di Rumah Sakit Jejaring pada waktu itu Sarjito dan RSA, kemudian juga dengan peneliti semuanya di fakultas untuk melihat kebutuhan apa yang diperlukan di sana, dan kemudian barulah alat-alat ini kemudian kita buat skala prioritas mana yang sangat diperlukan. Jadi memang tujuannya di sini untuk menyediakan fasilitas riset tidak limited pada mahasiswa S2, S3, tapi mungkin karena sifat alatnya lebih advance memang diperuntukkan untuk S2, S3 atau peneliti lainnya, tidak menutup kemungkinan mahasiswa S1 juga bisa terlibat penelitian di situ ya. Dan ada beberapa alat yang tersedia di sini, saya bisa berikan beberapa contoh, mungkin bisa di scroll down Mbak Lastri. Salah satunya bisa turun lagi real time PCR ya, misalnya sudah ada beberapa real time PCR di Fakultas Kedokteran ya, ada 2, tapi salah satunya yang terampil di situ karena ini ternyata merupakan salah satu alat yang banyak diperlukan, sehingga ini kemudian menjadi prioritas kami untuk diadakan di sini, mengingat harganya yang tidak murah, sehingga apabila ini dibebankan untuk dirawat istilahnya di salah satu bagian saja atau departemen, itu pasti akan memberatkan departemen tersebut, sehingga kemudian koordinasinya ini di bawah fakultas atau dekanat. Alat ini bisa digunakan banyak sekali kegunaannya ya, bisa untuk melihat ekspresi gen, bisa melihat single nucleotide polymorphisme yang biasanya bisa menggunakan metode regular PCR, sekarang bisa menggunakan real time yang sangat cepat, 1,5 jam bisa melakukan 96 sampel misalnya ya. Kemudian juga bisa melihat copy number variant, bahkan juga kita bisa melakukan misalnya metilasi DNA walaupun tidak site spesifik ya, tetapi cukup secara general bisa melihat itu. Kemudian juga ada di sini yang banyak ditanyakan adalah nanodrop atau nanoview, karena sebelumnya untuk mengkuantifikasi DNA kita butuh sampel volume yang cukup banyak, jadi harus diencerkan terlebih dahulu untuk dikuantifikasi menggunakan spektrofotometer. Sekarang kita bisa cukup 2 mikrolit saja, tidak perlu diencerkan, kita bisa melihat kuantifikasi atau berapa konsentrasi yang terdapat di situ. Jadi itu sangat membantu. Kemudian juga ada multi block PCR ya. Mengapa demikian? Karena dengan sekali waktu kita bisa melakukan satu running PCR sekali waktu dengan 3 kondisi yang berbeda.
Jadi seakan-akan kita punya 3 alat tapi cukup satu saja. Jadi ini adalah beberapa peralatan. Lalu juga ada salah satu lagi kalau tidak salah di atas, gel doc ya. Ini untuk chemiluminescence, gunanya untuk mengkuantifikasi apabila Bapak Ibu sudah melakukan western blot, Anda bisa mengkuantifikasi immunoblottingnya tersebut sehingga cukup semi kuantitatif untuk melakukan pekerjaan proteomik atau ekspresi protein. Nah, jadi dalam prakteknya juga kami berusaha menerapkan prinsip-prinsip biosafety ya, diantaranya tadi dilihat dari video sebelumnya mereka menggunakan APD yang cukup lengkap, kemudian juga kami membuat SOP tata tertib yang sesuai. Dari engineering design juga kami sesuaikan untuk biosafety level 2. Jadi pekerjaan itu yang sudah kami sesuaikan antara pekerjaan apa yang akan dilakukan juga dengan engineering design yang ada. Jadi dalam membuat strukturnya pada waktu itu, renovasi di dalamnya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi itu yang sudah kami miliki. Selain itu juga yang terakhir tadi, harapan kami semoga fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, bisa membantu mensupport sebagai salah satu sarana yang bisa menelurkan banyak penelitian-penelitian yang tadi sudah disampaikan Prof. Uut, dan juga mungkin nanti mulai ada tayangan-tayangan ya Prof yang bisa kita tayangkan melalui kanal juga supaya ini menjadi lebih accessible karena ini kita milik bersama, mari kita gunakan bersama untuk kemajuan bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Dian untuk penjelasannya yang blitzkrieg alias cepat. Ini ada titipan satu pertanyaan ini Mbak Dian dari semalam itu. Setelah melihat pemaparannya alatnya luar biasa, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini keberadaan laboratorium riset terpadu itu adalah angin segar untuk rekan-rekan yang memang berkecimpung dalam penelitian biomolekuler. Namun teman-teman perlu juga diperhatikan bahwa memang era penelitian di dunia sekarang itu arahnya, walaupun itu juga penelitian epidemiologi juga arahnya akan kembali pada analisis pada level biomolekuler. Jadi saat ini FK telah memfasilitasi apabila rekan-rekan memiliki analisis pada level DNA, RNA, protein atau post-genomic, maka kita bisa mulai mencoba menggunakan alat laboratorium riset terpadu ini. Namun pertanyaan satu Mbak Dian, yang tadi malam di SMS ke saya juga, ini panggeni nang ndi toh? Tempatnya di mana? Nah ternyata sekian banyak alatnya besar-besar begitu ditaruhnya di mana? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu? Kalau nonton belum tadi pagi videonya, silakan Mbak Dian dijelaskan. Terletak di bener Prof. Yang tahu dapat buku katanya. Yang dapat buku. Sudah dapat semua sepertinya. Iya. Terletak di gedung Radio Putro, lantai 2 sayap selatan. Jadi di atasnya lobi persis. Jadi kalau Anda masuk dari pintu selatan, di atasnya persis. Dekatnya kalau mau masukkan ethical clearance, ya. Dan juga ke bagian kardiologi di dekat situ. Jadi di lantai 2, betul, dekat dengan bersebelahan dengan kantor ethical clearance. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masukkan proposal ke ethical clearance, jadi jangan lupa proposal di copy 2, satunya disetorkan kepada Bu Dian ya, supaya dipelajari. Apakah perlu memang persyaratan khusus? Bagaimana Bu Dian untuk bisa langsung meng-apply atau membooking peralatan? Perlukah melampirkan proposal? Sangat tidak sulit, bisa dibantu Mbak Lastri tadi untuk membuka kembali di peraturannya tadi. Jadi ada formulir yang cukup diisi dan fungsinya di sini bukan untuk menyulitkan ya, tetapi lebih kepada ini sebagai record keeping kita, bagian dari pelaksanaan penggunaan fasilitas yang bersama. Karena memang resikonya sangat tinggi, kita banyak sekali pengguna di sini. Apabila tidak bisa menggunakannya dengan baik atau kita tidak tahu siapa yang menggunakannya, kita ini resiko perawatan dan lain sebagainya perlu kita tanggulangi ya. Jadi ada tata tertib penggunaan, paling tidak siapa yang bisa dihubungi, lalu di scroll lagi Mbak. Ada tata tertib di sini yang bisa dilihat. Kalau kembali ke atas untuk formulirnya, jadi kemudian ada alur di sini. Jadi Anda cukup mengisi saja, misalnya mau menitipkan sampel berapa box cryo box yang ini Anda titipkan, siapa kontak person kalau kita perlu menghubungi Anda dan lain sebagainya. Jadi sangat tidak sulit untuk menggunakan ini, dan ini lebih kepada siapapun yang akan menggunakannya kita tahu kontaknya bagaimana, dan juga kaitannya lebih kepada ini untuk sistem manajemen kita yang baik dan juga transparan. Semua orang memiliki akses yang sama ya untuk bisa mengakses fasilitas ini.
Baik, terima kasih Bu Dian untuk penjelasannya. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Dokter Arfi, pertanyaannya mungkin sedikit klarifikasi. Jadi di sini kan ada beberapa fasilitas yang kami sediakan. Salah satunya adalah peminjaman space untuk menyimpan sampel di minus 80 misalnya. Itu bisa mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun memang bergantung pada space yang tersedia. Lalu kemudian ada juga bench space, jadi Anda bisa melakukan pekerjaan lab di sana. Kemudian atau peminjaman alat yang sifatnya insidental, kecuali memang ada misalnya Anda sedang melakukan pekerjaan tertentu, PCR atau seterusnya yang mungkin membutuhkan waktu seminggu atau dikerjakan semuanya di situ. Tapi semuanya kan dikerjakan di sana, sifatnya insidental dan Anda datang ke sana. Jadi secara spesifik tidak ada pembatasan waktu ya, tetapi tentunya kita akan melihat secara menyeluruh. Ada sistem bookingnya di sana juga dan melihat secara menyeluruh animo yang ada terkait dengan peminjaman. Tidak mungkin juga kalau misalnya satu peneliti semua menguasai satu freezer 8-80 kan tidak fair untuk semuanya ya. Jadi ada dari masing-masing peneliti tentunya juga sudah memiliki timeline tertentu yang di situ bisa ditampilkan ketika akan meminjam. Ya, kira-kira time frame seperti apa yang ingin dilihat dan pasti selalu ada ruang untuk diskusi. Kira-kira begitu. Jam bukanya 24 jam atau jam bukanya? Kalau boleh Prof, tapi sepertinya terkait dengan safety, sebetulnya ketika kita bekerja di laboratorium khususnya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah di luar jam kerja. Dikhawatirkan apabila terjadi kecelakaan kerja di situ, siapa yang bisa dikontak itu satu. Yang kedua, minimal paling tidak ada satu pendamping lainnya. Jadi in case ada sesuatu yang terjadi, mereka cukup aman begitu. Kalau bisa difasilitasi. Lab luar negeri banyak 24 jam ya? Betul. Jadi kalau apabila bisa difasilitasi terkait dengan safety-nya, pasti banyak yang senang ya, terutama belum, yang belum 24 jam residen. Ya. Kalau bisa 24 jam residen itu gembira ria sekali. Tergantung demand. Jadi kami sangat memahami hal tersebut. Banyak sekali peneliti di sini yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri dan sudah terbiasa dengan budaya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga bisa diberlakukan mungkin belum sampai 24 jam, tapi mungkin sampai jam 10 malam atau 9 malam. Selama itu tetap bisa difasilitasi dalam hal ini safety-nya ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali tentunya Bapak Ibu masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Namun berhubung waktu sudah sangat mendesak, saya sudah dijawil-jawil oleh Bapak MC di belakang. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Prof. Hadi Utarini, Prof. Laksono dan Bu Dian untuk presentasi dan panelis yang sangat luar biasa. Kami mendapatkan banyak pencerahan. Silakan, terima kasih untuk tepuk tangan. Kami persilakan untuk kembali kepada tempat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan dari kami selaku moderator apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bertiga di depan bisa memberikan manfaat untuk Anda, dan acara kami kembalikan kepada Master of Ceremony.